Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Kita masuk lanjut untuk kuliah hari ini. Sebelumnya saya mau meminta maaf untuk pertemuan kemarin. Saya sedang ada berita duka. Mohon doanya juga dari kawan-kawan sekalian. Dan untuk materi minggu kemarin, insya Allah nanti akan saya susulkan. Saya akan juga kirim link video YouTube-nya di e-learning. Tapi untuk minggu sekarang kita akan belajar apa itu bentuk badan usaha dan kepemilikan bisnis. Nah, untuk materi hari ini kita akan membaginya ke dalam 3 sesi. Ini adalah sesi yang pertama. Sesi keempat ini eh, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah apa sih pengertian dan fungsi dari badan usaha. Yang kedua, jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Jadi jenis badan usaha itu bisa dibagi ke dalam beberapa jenis gitu. Tapi yang akan kita bahas itu adalah berdasarkan kepemilikannya. Juga bentuk badan usaha. Oke, kita next. Nah, ini. Apa sih perusahaan? Nah, perusahaan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara yang teratur dengan tujuan yaitu mencari keuntungan. Jadi kata kuncinya di sini adalah perusahaan itu sebuah badan yang melakukan sebuah kegiatan melalui caranya yang teratur. Jadi ada sistem di dalamnya, ada mekanisme di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya tujuannya lagi-lagi UUD. Apa sih UUD? Ujung-ujungnya duit, yaitu mencari keuntungan. Itulah arti dari sebuah perusahaan. Ada lagi, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, pengertian perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Nah, kalau dari sini kita bisa menangkap ya bahwa perusahaan itu melakukan kegiatan itu secara tetap dan terus-menerus. Nah, kalau misalnya suatu kegiatan ini hanya dilakukan sekali atau 2 kali, maka hal itu bisa kita sebut dengan project atau proyek. Tapi kalau misalnya perusahaan harusnya melakukan kegiatan tersebut itu tetap dan terus-menerus. Dan yang kedua di sini diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha. Jadi perusahaan itu bisa dijalankan oleh perseorangan dan juga melalui badan usaha. Nanti akan kita bahas di belakang. Lalu yang ketiga, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Jadi ternyata perusahaan itu tidak selalu berbadan hukum. Ada juga perusahaan yang tidak berbadan hukum. Ini pun akan kita bahas di eh, slide selanjutnya ya. Oke, kita next dulu. Oke, ini adalah pengertian dan fungsi badan usaha. Ini nanti bisa dibaca secara lebih lengkapnya. Tapi intinya badan usaha itu mempunyai atau melakukan proses produksi dan tujuannya mencari laba. Nah, untuk menghafal, kawan-kawan di sini nggak usah menghafal secara textbook, harus sama setiap kata per katanya, tapi kita berlatih untuk memahami, bukan menghafal. Bagaimana sih cara memahami? Cara memahami itu kita ingat saja kata kuncinya, sehingga kita dalam otak kita bisa menyambungkan kata demi kata yang akhirnya membentuk sebuah kalimat dan pengertian gitu. Kalau di sini badan usaha, kata kuncinya adalah proses produksi dan juga tujuan mencari laba. Oke, kalau definisi lainnya itu badan usaha itu sebagai suatu kesatuan yuridis
teknis, dan ekonomis. Lagi-lagi tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, disebut yuridis, kenapa sih? Karena badan usaha itu umumnya berbadan hukum. Walaupun ada pula suatu perusahaan yang belum berbadan hukum. Nah, lalu kenapa disebut juga ekonomis? Tadi teknis dan ekonomis. Itu karena melibatkan faktor-faktor produksi. Apa aja faktor produksi? Faktor produksi itu sumber daya alam, SDA dan SDM, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Juga capital, ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, pertemuan kedua. Nah, dari semua faktor produksi ini kita kombinasikan. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan laba. Nah, di sini ada lagi nih yang beda. Untuk memberi layanan kepada masyarakat. Tentu saja, yang namanya perusahaan itu kan memproduksi jasa dan barang. Jasa dan barang itu untuk apa? Untuk masyarakat. Jadi, untuk ujung-ujungnya itu nanti selain mencari keuntungan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat melalui apa? Melalui layanan yang ia berikan. Nah, ini tadi ada fungsi komersial. Fungsi komersial itu tadi memperoleh keuntungan dengan cara mengelola sumber daya produksi secara efektif dan efisien. Di sini udah pada belajar kan ya arti dari efektif dan efisien di pengantar manajemen atau di administrasi bisnis gitu. Sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus bisa menghasilkan produk yang bermutu dan harga yang bersaing. Nah, ini jadi kalau misalnya dari segi komersil itu harus menghasilkan produk yang bermutu dan juga harga yang bersaing. Untuk apa? Untuk tadi dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Pelanggan di sini kan tadi kalau di kalimat sebelumnya adalah masyarakat secara luas. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan mampu memberikan peran secara nyata bagi lingkungan di luar badan usaha yang bersangkutan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu fungsi sosial ini kan suatu perusahaan untuk menjalankan sebuah operasionalnya itu kan membutuhkan tenaga kerja ya, tadi membutuhkan SDM kan. Nah, ketika membutuhkan SDM, tentu saja mereka membuka lapangan kerja atau kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Nah, berarti perusahaan itu menyediakan kesempatan bekerja bagi masyarakat. Lalu ada juga setelah si masyarakat tersebut direkrut menjadi staf atau karyawan perusahaan, ada juga di situ yang dinamakan transfer pengetahuan dari sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Nah, selain daripada itu, selain pada tadi sosial antar manusia, ada juga sosial kepada lingkungan. Kepada lingkungan yang nanti ujung-ujungnya tetap akan kepada masyarakat. Apa itu? Nah, mencegah dan menekan seminimal mungkin dampak kerusakan lingkungan. Makanya kenapa di setiap perusahaan itu ada yang dinamakan AMDAL. AMDAL itu analisis dampak lingkungan. Jadi bagaimana sih si perusahaan itu mengelola limbahnya agar limbah itu kan ada limbah yang dinamakan limbah B3 berbahaya, beracun, eh saya lupa satu lagi apa. Pokoknya limbah itu harus dikelola dulu oleh perusahaan yang bersangkutan, baru dapat eh, dibuang gitu. Jadi banyak nih pelanggaran di sini yang si perusahaan itu membuang limbah secara sembarangan dan pada akhirnya merugikan masyarakat atau lingkungan sekitarnya gitu. Lalu yang terakhir ada fungsi pembangunan perekonomian. Nah, kalau di sini sih meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Bagaimana caranya? Karena semakin maju badan usaha, maka akan semakin terbuka kesempatan kerja tadi kan. Sehingga skala usaha juga akan semakin besar. Karena produk yang dihasilkan akan semakin banyak dan pangsa pasar menjadi semakin luas. Ketika pangsa pasar menjadi semakin luas, barang tadi semakin banyak, maka memungkinkan untuk perusahaan melakukan ekspor barang. Ekspor barang ke
luar negeri begitu. Nah, dalam jangka panjangnya hal ini tuh akan mempengaruhi tingkat produk domestik bruto atau PDB. Apa sih PDB? PDB itu merupakan penghasilan eh, suatu negara yang berarti meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tadi kan ketika adanya produk yang banyak, penjualan yang banyak, juga jadi bisa ekspor, maka ada juga pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Nah, ini tuh si pajak ini tuh tadi kan dibayarkan oleh perusahaan. Tapi di sisi negara ini tuh merupakan sebuah pendapatan gitu. Ya, sesi satu kita berakhir sampai di sini. Akan kita lanjutkan ke sesi dua. Sesi dua itu kita akan berbicara mengenai jenis badan usaha.